Wabarakatuh. Selamat siang guys. Hari ini kita akan melakukan edukasi pembinaan pencegahan penanggulangan bencana kebakaran, yaitu untuk akreditasi Puskesmas Batin. Ikuti terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Ibu Bon Official. Dadah. Lingkungan kita sekitarnya. Pengetahuan ilmu yang akan kami sampaikan tentang bencana kebakaran ini tidak ada di bangku sekolah. Cewek. Jadi gini, ini adalah puskesmas yang kelima yang akan setiap hari. Itu teman-teman juga siaga, malam nggak bisa tidur. Nah gitu, namanya aja istirahat di rumah, tapi malam mereka diteleponin, telepon, ya kan? Cara gunakan nggak tahu. Jadi minimal dapat 3. Anggaran itu masih baru. 10 tahun. 2002 ya, bukan 2022 tersebut. Struktur organisasi di sini terdiri ya mungkin koordinasi dengan puskesmas terdekat tempat perusahaan tersebut berada. Nanti kalau ada orang dari perusahaan ke sini, mungkin konsepnya bidang pencegahan semua, karena bidang pencegahan itu memang dia bukan saat insiden aja, jadi dia reaksi rantai kimia yang berunsur bahan bakar panas dan oksigen. Jadi kalau yang kita singkirkan bahan bakar, berarti kita ngapain itu? Membuka regulator, Mematikan apa namanya? Selangnya itu sudah lama, sudah terlalu lama, sudah ada yang retak-retak. Nah, itu termasuk harus diganti. Yang lebih tepatnya kata Pak Ibon tuh papanya Baim. Nah, tuh, samping rumah Pak Ibon. Kalau main ke rumah, kalau ke rumah Pak Ibon, nah, sebelahnya rumah Pak Ibon. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang kenal. Nah, tapi perlu kita ingat juga, kita harus sama tadi ingat. Instruktur itu harus ada dulu. Ternyata struktur untuk ini organisasi untuk rumah kita ecek-ecek anak-anak yang biasanya apa tuh? Biasanya wah ini stunting, bagian gizi ya. Nah kita kan sering kita ke rumah, kalau kita lihat adanya jadi kesek atau kesek kaki di dekat kamar mandi. Itu satu teknik buat pemadaman api ringan. Kalau tidak melindungi diri kita, ini adalah protek atau pembagian untuk memberikan ledak sedang. Jangan kita kembali, jangan mentang-mentang mulut. Nah, dari dokter lain lagi. Nah, baik. Untuk ini segera melakukan backup atau yang penguji itu biasanya kalau penguji misalnya dari untuk akreditasi. Yang pertama, nih ayo. Dia tidak bakal atau mungkin servis, kita harus mengetahui semua. Yang pertama, ini ya, yuk, ini kalau mau direkam tidak apa-apa yang ini. Nih. Kita sebelum untuk melakukan tabung ini, nah, ayo, supaya jangan lupa nanti bertanya tidak apa-apa. Teman-teman semuanya, ibu-ibu, ini dinamakan kalau aparnya baik, dia pasti di tengah-tengah, posisinya warna hijau. Ya, ini dinamakan tekometer, itu yang dibilangkan warna hijau. Ah, ditengok di rumah bahasanya. Ini hijau. Kalau dia samping ini, dia punya jarum. Ini tekometer atau diameter nih. Ini kalau ke kiri ke sini habis, tidak mempunyai tekanan. Kalau dia tengah-tengahnya sini kan hijau, berarti masih bagus. Kalau dia ke kiri ke sini, dia tidak mempunyai atau high atau dia kelebihan tekanan. Nah, paham dari segi tekanan itu? Yang pertama, bensin. Yang ke kiri dia mentok ke sini, habis. Cara penggunaannya, yang pertama, misal kita kalau memang tidak kiri atau kanan, kenapa harus tangan di sebelah sini? Kenapa tidak di depan? Kenapa? Satu pertanyaan. Baik, kenapa? Karena dia kan mempunyai gas pendorong. Kalau kita pendorong, ketika kita melakukan di sini,
kalau memang ini kan kedagu aturnya kita nolong orang, rupanya kita ditolong. Tidak mungkin kan seperti itu. Baik, kenapa harus gini? Misal saya di dalam sebelah kanan. Nih, yang pertama kita lihat dulu dia mempunyai segel, artinya tidak pernah digunakan. Sudah itu dia ini tetap warna hijau dan dia disegel. Lepaskan pinnya satu ini, kita pelintir aja satu, tarik lepas. Setelah itu lepas ini, pegangnya. Jangan pernah pegang di awal sini. Nah, paham kan? Belalai gajah kalau sudah dipegang kayak gini pasti kayak gini. Ayo. Ayo. Balai gajah Sabo. Ayo. Untuk jangan filter dulu ya. Ya. Baik, kita pegangnya seperti ini. Misal, baru kita angkat. Black Mambo. Basing lagi di kanan. Mak meneng enak. Iya. Basing lagi di kanan meneng enak. Kalau kijang berarti yang kanan. Meneng nyaman. Apa kau gitu kak? Lakukan kenapa harus dilakukan? Karena kita harus berikan waktu sampai jam. Cara penyemprotannya jangan pernah dihujat atau 1 detik. Makanya dibilang tadi untuk menyelimuti. Menghapusnya tidak, tadi semua menyeliputinya. Nah, itu saja yang pertama. Paham? Yang ini yang biasa poin yang paling ditanya. Cara penggunaan. Banyak kok tutorial di YouTube banyak, tapi kalau tidak dipraktekkan pasti lupa. Ya, maklum, umur sudah 20 ke atas itu sudah lupa, sudah balik ini, masak belum ya? Nah, pasti ya, 50 ya. Baik, yang kedua, ini tabung jenis apa? Ya, dia beratnya 6 kilo. Nah, cara membacanya seperti ini. Ini DCP atau Desinfektan Folder. DCP atau tepung lah bahasanya kalimat tepung. DCP, Desinfektan Folder. Baik, ini untuk klasifikasi kebakaran kelas apa saja? Tadi ada kelas berarti A, B, C, D. Ya. Ini bisa digunakan untuk kebakaran kelas A, B, C, dan D. Bisa kelas, artinya ibaratnya joker atau bisa digunakan buat seluruh ya. Baik, dari A, ini kelas A-nya, api, kelas B-nya bisa digunakan semua. Baik, pas, cukup. Nah, kita simpan dulu. Yang ini biasanya ibu-ibu di rumah pernah ini sarannya. Ketika kita mau berpergian, kalau sudah mulai liburan, pasti sibuk lupa. Supaya gas itu tidak terjadi penyambaran di depan, maka dibikin di tengah-tengah. Kenapa? Dia akan memutus segitiganya atau aliran udaranya, gasnya. Dia tidak bakal ada itu lagi. Kenapa? Kalau memang takutnya kita meninggalkan rumah 2-3 hari, lebih baik dilepas. Nah, caranya. Dan saya ingatkan kembali, ketika sudah ada bau gas di dalam ruangan, yang tadi dibilang terperangkap, jangan pernah selfie dulu. No. Dekang. Nah, selfie-nya gini. Main bau gas main. Bau gas belum, udah nggak bisa. Tetapi ini, ya, pernah kan pasti kayak gitu. Baik, jangan pernah lakukan ketika bau gas. Nih, jangan pernah ketika masuk ke dalam ruangan, jangan pernah melakukan handphone. Bang ada buku dia lebih mudah. Baik, yang pertama kita dulu pas. Nih, buka dulu jendela semuanya supaya sirkulasi udara jadi lepas. Dan 2, ingat NCB atau semuanya harus dimatikan dulu. Jangan pernah ketek lampu. Itu ingat, itu trik langkah awal ketika bau gas. Ya, jangan sombong, mentang-mentang, baru ngegas salah, halo, Pak, bau gas. Jangan. Kenapa? Handphone itu mempunyai listrik statis. Radiasi ya? Itu yang pertama ya. Radiasi bahasa orang itu, listrik statis. Nah, baik. Kita nih sombong. Ketika kita di rumah, kenapa harus kabelnya harus panjang? Karena kita harus di luar sebenarnya gasnya. Kita nih gara-gara duit 100.000, 50.000, daripada hilang, mana pilih rumah terbakar. Sebenarnya gas itu di luar, bukan di dalam. Enggak luar. Mulai. Ibu-ibu sudah kalau sudah mau hilang, rusuhnya seperti ini. Lah dulanya. Kalau masuk sedikit, ini ada ini. Nih,
hujan gerimis. Ingat, kalau di luar supaya kita ini agak di inilah, dikasih rantai lah, kasih semua macam, supaya jangan menghindari dari bahaya itu bau gas tadi. Seperti itu. Baik, langsung praktek. Ya. Nah, baik, ayo. Mari. Ini karetnya yang dibilang tadi jangan double. Kalau emang itu kan supaya kompres. Double supaya gini, supaya kompres. Nah, ya kalau salah ibaratnya misalnya jaga dulu semuanya. Ada. Tutup belakang itu, tuh di belakang. Cara ini berlawanan nih. Nah, kita pakai ini. Pakai jempol lebih. Kan ada apa kan? Aida, tangannya kaget terbakar. Tidak. Tangan Bu Gubernur beda terbakar mana? Dia tahu lah. Tidak. Berarti itu kan. Ada bacanya kamu, kalian ada bacanya. Tidak, tengoklah itu. Ya, tengok nih. Tengok ni asli. Tidak dibuka dah tu. Dingin. Tidak meledak. Habis dah tu. Nih, kalau umpama sini nah. Dingin gas tuh. Dari belakangnya jangan depan bakar. Jangan dipraktekkan di rumah ya. Kakek ibu, kami dapat praktek pada. Iya, macam mana praktek? Aku memang sanggas kalau ada yang masangnya pada masa. Bapak Kita dulu bapaknya Pak. Pak sanggas. Jadi bapak siaga namanya. Jangan dari depan, Ge, dari belakang. Kakek terbakar baju tu. Dari belakang. Dah mana? Lawan ini kan tidak mungkin kita nyalakan. Berarti membakar diri sendiri kan. Ingat, harga skincare mahal bu, kakek bulu mata hancur bu semuanya. Ya, baik, tidak boleh, tidak apa-apa. Ayo Mbak Anggi, ya, tes coba. Tidak, aman kok, aman. Aman, jangan lawan angin, Be. Jangan berlawanan, Be. Jangan bertarik, jangan pokoknya belakang angin. Mati, Ge. Ini bukan sulap. Jangan ditiru. Kalau dia berlawan ya lah, gosok ah. Ayo. Jangan ajak banget. Yang penting ini belajar masang gas. Aku tadi masang gas. Nah. Kalau sudah berani main api, masang gas penting lah. Jempol lawan. Hai kakak macam tak paham ah. Tremor. Cara yang kayak di rumah. Aman kok. Enggak belajar masak. Tidak apa-apa. Serius. Takut juara pun tutup. Nah, sekarang saya tanya. Dulu. Lepas percaya dah nih. Tidak. Yakin. Awas dulu. Mundur di tangannya. Kalah orang bangsanya. Ah. Nah, karena kita memutus segitiga api tadi. Oksigennya kan. Enggak. Kalau percaya ya, enggak. Tadi sebelumnya seuzonnya kakaknya bilang dimatiin sini kita main. Berarti kita main sulap kalau kayak gitu. Enggak.
Nah, enggak. Tidak. Nah, kalau nggak coba kita coba, yuk. Nah, coba Ya, aja. nggak apa-apa, yuk. Ya. Nah, tidak. Karena kenapa? Kita biasanya, karena dia ini kan basah. Ini yang dinamakan dia mempunyai gas. Gas itu mempunyai jarak. Nah, tapi ingat ketika kompor ibu naik, jangan mentang-mentang ibu, wih tadilah belajar, ayo kita tutup, kita bakar lagi, jangan seperti itu. Tetapi perlu diingat, ketika kompor naik, kompor ke atas, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, misal kalau ada tutup periuknya di gudang, tolong dikeluarkan. Ibarat apa? Tapi kita menggunakan yang tradisional dulu, yang karung. Nah, ini dengan api tidak bakal bisa menyatu dia. Nah, kalau kelas C kebakaran itu kita siram air, Kemana? boleh dah? Dah, Kelas C listrik kita bakar dengan air, boleh dah? dah. Dengan air boleh dah? Boleh lah, kalau nyawanya dua, kalau itu tidak usah, ya kan? Baik. Nah, awas, ya. Baik. Nah, tuh dia. Jadi ini Bu Ibu ya, perhatikan langkah awalnya. Langkah awal. Kesan. Ya, posisi kita di belakang arah angin. Ya, pelan saja, tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa nggak perlu. Nah, setelah tertutup, jadi perhatian Ibu, setelah tertutup kita diamkan beberapa saat hingga apinya padam. Nah, hal yang menandakan api tersebut padam, maka ini dari pori-porinya keluar asap putih Bu. Tapi kalau masih hitam, itu apinya masih nyala. Jadi kalau asapnya putih, itu apinya padam. Tidak 100%. Makanya ketika mengambil kita harus berhati-hati, tetap waspada. Takutnya nanti apinya masih hidup seperti ini. Nah, jadi mengambilnya harus kuda-kuda juga. Yuk, dari Ibu ada yang mau coba? Udah nampak pula video ini. Tolong di backup. Nah, api besar. Di sinilah dia lagi tutup, di situ. Gak apa-apa Bu, kalau mau coba nanti didampingi. Nah, di sini anu tuh. Ah, kemana anginnya lagi? Ya perhatikan tangannya. Jadi posisinya jangan salah Bu ya, karena tangan kita harus terlindung. Gimana udah pas posisi tangan? Tangannya salah Bu. Ya, ibu jari berada di depan, 4 jari berada di belakang, posisi 4 jarinya dibuka. Lakukan 1 kali lipatan. Bisa diperhatikan tangannya bahwa ya 1 kali lipatan. Ya seperti itu Bu. Di sini. Perhatikan arah anginnya. Di sini, jangan di sini. Berada di belakang arah Ada. angin. Ya, maju, agak dorong dikit. Ya, dorong. Banyak kan. Ya, Kalau ada kan rumah wawan bukan kenting sering. Kalau koni gitu. ya perhatikan Nah, di situ. jarinya itu jempolnya di depan, Yuk masuk yuk. di belakang. Ayo harus tahu. 4 jarinya harus dibuka, Bu, jangan digenggam. Ya, jarinya dibuka, jangan digenggam. Lakukan 1 kali lipatan ke belakang. Ya, contohkan dulu bahwa. Nah, ini tujuannya untuk melindungi jari kita dari api. Seperti Ibu tadi sudah terlindung tapi masih merasakan. Bagaimana kalau tidak terlindung? Ngapur. Ya, gimana? Mau diganti?
Kuncinya itu jempol di depan, 4 jari itu dibuka, jangan digenggam. Nah, seperti itu. Dari sini ya, dari sini. Dari ke abangnya, dari ke abang. Ya, dorong. Dirapatkan. Jadi begini loh, fungsi kalung ini menutupi seluruh permukaan, jadi harus dirapatkan. Cara ini, oke. Ya, maju, turun, ya. Ya, ambil lagi. Dari depan, jangan dari belakang, nanti sulit batunya. Kita memadamkan dengan metode tradisional. Jadi kita akan beralih yang modern. Jadi di sini saya ulang kembali. Kita harus perhatikan tahapan demi tahapan pada saat penggunaan apar. Jadi saya cerita sedikit di sini, Bu. Pernah terjadi, memang betul-betul terjadi. Ini ampar ini namanya palem yang hitam ini. Ketika digunakan palem ini lepas dan mengenai rahang si pemakai. Tidak parah, cuma patah saja rahangnya. Parah, ya. Maka dari itu berdasarkan pengalaman tersebut, pakai semangat. jadi kami melakukan SOP tentang tahapan awal pada saat penggunaan ampar yang aman untuk pengguna. Jadi saya ulang kembali. Saya ulang kembali biar tidak lupa. Pada saat jangan seperti ini, Bu. Jadi posisi yang benar berada di samping. Bagian dominan kanan letakkan di kanan, yang tidak di kiri. Langkah berikutnya kita ambil ya ke bawah ke belakang. Ya. Yang kedua yaitu kita ambil ujung selangnya pakai tangan kiri. Seperti ini. Jadi di ujung ya, jangan dipangkal. Langkah berikutnya kita putuskan segel pengawalnya, segel yang orange. Nah, setelah segelnya putus, pinnya kita buka. Jadi ketika sudah pada posisi ini, jangan langsung digunakan. Akan tetapi kita lakukan 1 kali pengujian guna memastikan bahwa palem tersebut memang aman. Caranya dengan melakukan 1 kali hentakan dengan dikejut, jangan pelan-pelan tapi dikejut. Nah, jadi, itu cara pengujiannya. Setelah aman, barulah kita semprot ke yang terbakar dengan cara mati dari kiri ke kanan. Seperti itu. Jadi cara memadamkannya itu disapu dulu, jangan dihujam. Kalau dihujam yang terjadi seperti kuali terbakar kita siram pakai air. Nah, ada yang mau coba? Ibu, ini lebih aman, lebih simpel daripada yang tradisional tadi. Tapi itu tuh yang mahal tuh. Ya, langsung saja diangkat, Bu, karena tadi sudah diuji. Iya, sudah aman. Jadi tangan kanan memegang handle. Rumah sakit. Ya, dekati. Semprot. Jangan dihujam. Takut. Nah, jadi ya langsung Bu, karena ini memang ampar jenis powder ini memang sekali pakai, Bu. Iya, kalau kelamaan kan, iya, disapu dari kiri ke kanan, langsung saja, Bu. Tidak usah dipencet, disapu dari kiri ke kanan, terus, jangan dilepas, Bu, dipencet terus. Maju, bisa maju. Nah, ke kanannya benturan.
Iya, jadi begini Bu, apar itu memang ada beberapa. Untuk yang media folder ini dia bisa dipakai berkali-kali, tapi di waktu bersamaan dengan atau storm tracer itu nggak bisa digunakan. Untuk penggunaan apar, jadi sedikit saya tambahkan di sini. Kapan kita berhenti menggunakan apar? Nah, jadi ada dua kemungkinan yang menyebabkan kita berhenti menggunakan apar. Yang pertama isinya habis, yang kedua apinya padam. Materi tadi yaitu MPKG, simulasi teori api, kemudian praktek. Terima kasih kepada tim damkar. Kami Puskesmas Patim siap akreditasi.